Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Betul Kak Yesika, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi adik-adik semua harus tetap semangat untuk memuji Tuhan walaupun di rumah adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik sudah siap beribadah belum? Sebelum itu kita yel-yel dulu yuk Kak. Ayo, Adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. ayo yang semangat ya adik-adik. Kalau kakak bilang anak-anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab Jesus love me. Yes. Oke, sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Anak-anak sekolah minggu, Jesus love me. Yes. Adik-adik masih ingat nggak sama kakak-kakak yang di sini? Ayo. Kayaknya ingat masih nggak? deh Kak, masih enggak Iya. ya? Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yesika, Boru Simanjuntak. Di sebelah kanan kakak ada, Shalom adik-adik dengan Kak Clara Boru Panjaitan. di sebelah kiri kakak ada, Halo adik-adik, ada Kakak Anggi Boru Tinambunan. dan kita diiringi pemusik ada Bang Sitohang. Hai Bang Sitohang. Halo Bang. Halo Bang. Adik-adik di rumah pasti udah semangat dong untuk memuji Tuhan. Tapi yang paling penting adik-adik harus mempersiapkan dulu. Apa ya yang dipersiapkan? Yaitu seperti biasa, adik-adik harus menyiapkan Alkitab terlebih dahulu, menyiapkan persembahannya, dan yang paling penting, menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum itu kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik di rumah kita angkat satu lagu pujian dengan penuh sukacita dengan judul Marilah Kita Semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kayak Sika, Kak Anggi, tahu nggak sih kita itu hidup di dunia itu punya banyak sekali perbedaan. Dari usia, dari hobi, dan warna kulit kita juga beda-beda Kak Anggi, kayak Sika.
Tapi jangan sedih atau marah ya, karena Tuhan itu sayang kepada kita semua. Betul sekali Kak Anggi. Ayo adik-adik di rumah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ketujuh dan maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Loh, Kak Anggi kenapa kok cemberut? Jangan sedih Kak Anggi, sebentar lagi kita mau rayain Natal loh. Iya benar sekali Kak, kita nggak boleh sedih-sedih, kita harus bergembira. Maka dari itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat bulanan bulan Desember tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Natal itu adalah hari penuh sukacita. Karena hari Natal adalah hari kelahiran Juru Selamat kita semua. Ayo adik-adik kita bernyanyi yang berjudul Dia Lahir Bagi Kami.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan kami boleh beribadah melalui ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, firman Tuhan pada minggu ini, minggu Advent yang keempat, tertulis di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 2. Kitab Yesaya adalah perjanjian lama. Kita akan membaca secara bergantian. Inang akan membaca ayat 1 dan anak-anak sekolah minggu yang di rumah akan membaca di ayat 2. Inang terlebih dahulu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Iya, demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada saat ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yakni yang pertama, apa sih yang mau Tuhan katakan melalui firman Tuhan pada saat ini melalui ibadah kita di Minggu Advent yang keempat. Yang pertama mau kita lihat bahwa firman Tuhan pada minggu ini menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari masa pembuangan. Adik-adik tahu berapa lama bangsa Israel di masa pembuangan ke Babylon? Selama 70 tahun. Itu bukan waktu yang singkat adik-adik, tetapi waktu yang cukup lama yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang harus mereka lakukan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tetapi apakah mereka terus tinggal di masa pembuangan? Tidak. Ada hal yang membawa mereka sehingga mereka mempunyai satu semangat atau satu pengharapan atau satu sukacita yang luar biasa seketika mereka kembali ke Yerusalem, kota mereka, sehingga adik-adik sekolah minggu mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi seketika mereka tiba di Yerusalem, apa sih kenyataan yang harus mereka lihat, yang harus mereka saksikan? Kota Yerusalem, kampung mereka sudah mengalami kehancuran. Adik-adik sekolah minggu, pasti ini akan menyedihkan sekali bagi mereka. Kota yang mereka tinggalkan telah hancur berkeping-keping. Sehingga apa yang harus mereka lakukan? Pada saat itu bangsa Israel tidak memiliki harta benda lagi, dan bahkan bait suci mereka yang mereka bangun juga telah hancur semuanya. Itu yang terjadi, yang mereka saksikan, dan itu yang nyatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini, apakah mereka hidup? Bagaimanakah hidup mereka menyaksikan itu? Pasti mereka merasa sedih sekali adik-adik. Pasti mereka merasa, aduh kenapa ini bisa terjadi. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam kondisi yang demikianlah mau kita lihat bahwa ada seruan kepada bangsa Israel supaya mereka bangkit. Supaya mereka tidak dalam kesedihannya, tetapi mereka harus bangkit kembali. Mereka harus membangun kembali, mereka harus membenahin kembali kota mereka yang sudah hancur. Nah, adik-adik sekolah minggu, lalu dikatakan ada dua hal yang mau kita lihat dalam firman Tuhan. Yang pertama yang ditekankan, bangkit dan menjadi teranglah. Artinya jangan di dalam keterburukan itu, tapi bangkitlah dan menjadi teranglah. Kenapa dinyatakan begitu adik-adik sekolah minggu? Kenapa dikatakan bahwa bangsa Israel diminta untuk bangkit? Seruan untuk bangkit kepada mereka, untuk mengajak mereka. Yang pertama supaya mereka meninggalkan segala dosa mereka. Yang kedua supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka akan mulai ada pemulihan dan mulai fokus untuk membangun kembali kota mereka, kota Yerusalem. Itu yang kita lihat yang pertama. Lalu yang kedua adik-adik diajak lagi untuk terang. Katakan bangkit dan terang. Dikatakan ini hal yang sangat mengingatkan mereka. Mengingatkan bahwa terang Tuhan sudah mereka terima sebenarnya dan sudah mereka rasakan. Jadi terang yang dari Tuhan itu sudah mereka terima dan rasakan. Itu boleh mereka rasakan sewaktu penyertaan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah pembuangan dari Babylon, adik-adik. Keluar sehingga terang Tuhan akan terus menyinari bangsa Israel itu. Terang Tuhan akan terus menyinari bangsa Israel itu adik. Lalu yang kita lihat lagi, janji terang Tuhan itu dinyatakan adik-adik di dalam kehidupan. Bahwa terang Tuhan itu sudah dinyatakan dan janji terang Tuhan itu sudah dinyatakan. Dan itu kita lihat ada beberapa hal yang mau kita lihat. Yang pertama yang mau kita lihat, tidak ada lagi penindasan
Ya, mereka tidak akan merasakan penindasan lagi, tetapi mereka akan kembali menjadi bangsa yang penuh dengan kebahagiaan. Lalu apa lagi adik-adik? Bangsa lain akan datang berhimpun dan menghormati mereka. Dan bahkan apalagi binatang-binatang akan menjadi kepunyaan mereka. Dan harta benda mereka akan berlimpah kembali. Itu adik-adik, itulah janji terang dari Allah. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai itu, untuk itu diberikan Tuhan sebagai, semuanya itu diberikan Tuhan sebagai bentuk bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, bahwa Tuhan selalu mengasihi mereka. Jadi Allah punya janji terang yang terus diberikan Tuhan kepada mereka. Tadi tidak ada lagi penindasan. Mereka akan menjadi kota, menjadi bangsa yang dihormatin. Lalu mereka akan bagaimana lagi, binatang semuanya akan menjadi milik mereka. Harta milik mereka akan kembali. Mereka akan mendapatkan kejayaan kembali. Itulah terang yang dari Tuhan telah menjadi akan diam bersama dengan mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini ada beberapa hal yang akan menjadi pesannya kepada kita. Yang pertama adik-adik, kita diajak untuk sadar bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, terang Tuhan selalu menerangi kita. Bahwa setiap perjalanan hidup kita, terang Tuhan selalu menerangi kita. Jadi terang Tuhan itu dapat kita lihat adik-adik melalui siapa? Melalui kasih sayang ataupun kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata di dalam hal itu kita akan mendapatkan pertolongan itu, kita akan mendapatkan sukacita itu, kita akan mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua, dari orang lain, dan kita juga akan mendapatkan itu yang ada di sekeliling kita. Ada satu cerita seperti ini, ya, artinya mereka saling membutuhkan dan saling membawa berkat kepada temannya. Itu dia. Ada satu seperti ini adik-adik. Coba kamu perhatikan dulu ini. Ini gambar apa? Ada sekolah minggu, ini gambar apa? Ini adalah gambar kelinci, ya. Ini gambar kelinci. Ini gambar kelinci. Ini gambar apa ini? Ini gambar kambing. Gambar kelinci dan kambing. Ceritanya seperti ini adik-adik. Ya, coba. Ceritanya seperti ini. Kelinci ini kakinya pincang, tetapi dia harus mendapatkan makanan. Kelinci ini kakinya pincang, tapi dia harus mendapatkan makanan adik-adik. Ini akan mengalami kesusahan dong dia berjalan. Bagaimana caranya dia supaya mendapatkan makanan sementara kakinya pincang. Lalu kambing ini buta. Kambing ini buta adik-adik. Lalu dia juga butuh makanan dan minuman. Butuh makan dan minuman. Itu dia. Lalu bagaimana sih caranya supaya mereka dapat makan dan minum? Apa yang harus mereka lakukan? Nah, apa yang harus mereka lakukan adik-adik? Lalu ini si kelinci punya ide. Dia mengatakan seperti ini dalam hatinya. Waduh, saya kan pincang, saya kan susah jalan, tapi saya kan harus makan dan minum. Lalu bagaimana ya? Itu kan si kambing itu kan buta, tapi pasti dia juga butuh makanan dan minuman. Lalu bagaimana ya? Lalu dia berpikir seperti ini, begini aja deh. Saya akan coba bilang sama si kambing seperti ini. Kambing, mau enggak supaya kita makan dan minum, mau enggak menerima ide saya seperti ini? Apa sih idenya? Seperti ini. Kamu kan buta,
saya akan pincang. Nah, seperti ini. Saya akan naik ke punggungmu, lalu saya akan mengarahkan kamu ke kiri atau ke kanan atau ke depan, di mana ada makanan. Lalu si kambing seperti ini, oh ya juga ya, saya kan juga butuh makan dan minum. Nah seperti itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah mereka si kelinci menjadi mata si kambing, lalu si kelinci menjadi apa tadi? Si kambing menjadi kakinya, lalu si kelinci menjadi kakinya adalah si kambing, seperti itu. Jadi kaki si kelinci si kambing, jadi mata si kambing si kelinci. Nah itu dia adik-adik. Sehingga mereka akan memperoleh makanan. Contohnya bagaimana? Lalu si kelinci tadi naik ke punggung si kambing, lalu dia mengatakan seperti ini. Si kelinci akan mengatakan kiri, kanan, lu lurus. Apabila sudah ada makanan, oh ke kanan ada makanan, mari kita makan bersama. Lalu dia, oh ke kiri ada minuman, mari kita minum bersama, seperti itu. Lalu apa yang mau dinyatakan adik-adik melalui cerita tadi? Mengatakan ternyata mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Lalu kita pun seperti itu adik-adik. Kita membutuhkan siapa dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini? Kita membutuhkan dong penyertaan Tuhan, seperti itu. Kita membutuhkan dong penyertaan Tuhan supaya dia selalu menyertai kita. Lalu bagaimana? Kita juga membutuhkan dong kasih sayang dari siapa? Dari orang yang sekeliling kita. Ya kan? Jadi kita tidak mau menghadapi suatu ada yang kita hadapin, persoalan kita hadapin, kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari orang lain, seperti itu. Orang lain akan menolong kita, orang tua kita akan menolong kita. Itulah cara yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kita menjadi terus bangkit, kita terus menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan adik-adik. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan seperti ini, coba di ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seperti itu, bangkitlah menjadi teranglah, itu dia. Sehingga dikatakan sebab terangnya datang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, teranglah, menjadi berkatlah dimanapun kau berada. Seperti itu. Sama halnya ada satu cerita lagi adik-adik sekolah minggu. Kita lihat juga ini ada dua. Mereka bersahabat ya. Ini bersahabat laki-laki dengan perempuan ya. Siapa mau kasih nama? Siapa kita buat namanya? Si Tigor. Ini si Tigor. Lalu ini nama perempuan siapa? Namanya? Ini si Tigor, ini namanya siapa? Coba ada yang punya ide? Ini Tigor, nama perempuannya bikin si Tina. Ya. Lalu seperti ini, mereka berteman, ya. Sama-sama ke sekolah minggu, sama-sama ke gereja. Ya. Sama-sama ke sekolah adik-adik. Nah, waktu ketiga adik-adik, si Hall ini tidak sekolah, ya. Adik-adik tahu si Tigor ini tidak sekolah kenapa? Dia tidak ke sekolah, dia sebenarnya berangkat dari rumah. Siapa di sini? Kalau sekarang sih kita lagi belajar dari rumah ya. Nah, dia tidak berangkat ke sekolah, tapi adik-adik sekolah minggu dari rumah dia berangkat, tapi tidak sampai ke sekolah. Nah ini dia berarti dia berbohong ya. Lalu sampai di sekolah, guru bertanya seperti ini. Kemana kamu hari kemarin katanya? Oh saya lagi sakit katanya. Padahal gurunya melihat dia lagi bermain adik-adik. Nah adik-adik, lalu si Tina bertanya, kamu kok bohong? Kata dia. Kamu kok bohong? Kata dia. Lalu datanglah kamu kenapa bohong? Lalu kata si Tigor, iya saya bohong, saya tidak mengerjakan PR saya. Loh kenapa tidak kamu kerjakan? Saya tidak mengerti katanya. Lalu kata si Tina, apa yang lakukan Tina? Oh kalau begitu mari saya akan menolong kamu. Artinya adik-adik dia mau menolong sehingga mereka ada
bekerja sama. Nah, dari hal ini akhirnya mereka bagaimana adik-adik? Dia sudah menjadi apa? Si Tina sudah menjadi berkat kepada si Tigor, sehingga si Tigor tidak menjadi anak yang mau berbohong lagi, mau berdalih seperti itu. Nah, kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita juga mau menolong teman kita, ya. Di saat dia melakukan kesalahan, kita juga akan boleh mengingatkan dia, menegur dia. Sama halnya juga di rumah adik-adik. Kalau abang, kakak berbohong, kita juga harus oh itu salah. Atau mama kita sendiri juga tidak senang kalau kita berbohong. Dan bahkan Tuhan sendiri juga tidak senang kalau kita berbohong. Nah, adik-adik sekolah minggu sehingga dikatakan menjadi teranglah, menjadi berkatlah kita dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sama halnya kita sudah selesai Natal sekolah minggu. Ya, Natal sekolah minggu dikatakan hendaklah yang kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi sekarang kita ini di minggu Advent yang keempat ini kita akan berturut-turut merayakan minggu Advent. Minggu Advent pertama tanggal 29, Advent kedua tanggal 6, Advent ketiga tanggal 13, Advent keempat sekarang tanggal 20 ini adik-adik kita merayakan Advent keempat dan menjadi katakan bangkitlah dan menjadi teranglah di sekelilingmu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Nah, sekolah minggu juga bangkitlah, menjadi teranglah, menjadi berkatlah dimanapun kamu berada. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Walaupun kita masih ibadah tetap di rumah, sudah hampir berapa bulan ini, hampir 8 bulan lebih kita ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi sukacita kita. Kita dengan setia mengikuti ibadah, lagu-lagu pujian, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita melalui firman Tuhan semakin bertumbuh iman kepercayaan sehingga kita juga bangkit dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu yang Tuhan inginkan. Jadi anak sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini melalui firman Tuhan, mari kita selalu percayakan semuanya pada Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita satu dengan yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi berkat dan bangkit dan terang menjadi sekeliling kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, kami juga akan mampu untuk menjadi berkat di sekeliling kami. Bapa yang baik, walaupun kami masih tetap mengikuti ibadah di rumah, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami. Kami dengan tekun mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu diam di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan nyanyian persembahanku. Apa yang telah Kau beri.
Baiklah, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengadukan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, selamat Apen buat kita semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Dan melalui ibadah ini kami mengucapkan semuanya kepada adik-adik supaya tetap menjaga kesehatan. Dan melalui ibadah ini juga ya anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah Natal sekolah minggu pada tanggal 13, kita akan menampilkan foto-foto adik sekolah minggu melalui ibadah ini nanti. Iya, biarlah kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata. Ku beri persembahanku. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang Kau miliki. Bukan karena aku kaya. Shalom adik-adik, pada minggu ini kita akan mengerjakan aktivitas atau PR. Alat-alat yang kita butuhkan adalah pensil warna, spidol hitam, dan juga pensil tulis, serta lem kertas. Pertama-tama kita tulis nama di kertas HVS kita, lalu kelas. Jangan lupa diisi ya adik-adik.
siapkan penggaris, lalu kita garis ke bawah sampai ke ujung. Kita garis lagi ke samping sampai ujung lagi adik-adik. Kita garis menyamping, kita ulangi lagi, garis menyamping lagi. Nah, setelah itu kita bagi menjadi 3 bagian. Lalu kita tulis sikap buruk, lalu sikap baik, dan peran orang lain. Setelah itu kita siapkan lagi kertas HVS, satu lagi yang kita ambil, kita lipat 2, lalu kita lipat lagi ke samping. Habis itu kita gunting. Kita gunting tengah-tengah bekas cetakan tadi kita lipat ya. Lalu kita buka lagi, potong lagi. Kita lipat kertas yang tadi kita potong. Sekarang kita mau bentuk kertas ini menjadi love atau cinta. Caranya kita lengkung seperti huruf C. Kalau adik-adik tidak bisa mengerjakannya, bisa minta tolong mama atau papanya ya yang di rumah. Kita lanjut terus sampai selesai. Nah, sudah jadi deh bentuk love yang pertama. Kita ulangi lagi ya sampai yang ketiga kali. Kita membuatnya sampai 3 love. Ulangi dengan cara yang sama. Kita gunting dan jadi deh 3 love yang udah kakak buat. Nah, sekarang kita warnai deh love yang tadi kita buat. Adik-adik bisa memakai warna-warna favorit adik. Kalau kakak nih maunya yang love pertama warnanya merah. Kita warnai terus ya sampai full. Dan hasilnya seperti ini. Warnanya beda-beda adik-adik. Sekarang kita tulis sikap buruk di dalam love pertama. Sikap buruk itu adalah sikap yang pernah kita lakukan. Contohnya yang kakak tulis, yang pertama adalah main game setiap hari. Adik-adik tahu kan kalau main game itu adalah sikap buruk yang tidak boleh kita ulangi terus. Lalu apalagi ya? Poin kedua, kakak mau tulis contohnya berebutan mainan sama adik. Itu adalah hal buruk ya adik-adik yang tidak boleh adik-adik lakukan ya. Dan juga poin ketiga ada tidak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, di love kedua kita tulis di tabel yang sikap baik. Sikap baik itu adalah tindakan yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki sikap buruk tadi. Nah, contohnya nih tadi kakak tulis berebutan mainan adik. Jadi tindakan sikap baik yang kita lakukan adalah saling meminjam mainan. Tidak boleh berantem ya sama adiknya. Dan juga poin kedua, tadi sikap buruk yang kakak tulis adalah
bermain game terus nih setiap hari. Sekarang tindakan baiknya untuk memperbaikinya yaitu lebih banyak belajar daripada main game. Dan poin ketiga tadi kakak tulis tidak mendengarkan nasihat orang tua. Dan sikap baiknya yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dan menuruti perkataan orang tua. Sekarang yang terakhir, love ketiga untuk tabel peran orang lain. Nah, peran orang lain itu adalah siapa sih orang yang sudah membantu untuk memperbaiki sikap-sikap kita. Nah, biasanya peran orang yang membantu kita adalah mama. Mama suka menasihati kita untuk memperbaiki kesalahan kita yang lakukan. Dan juga kakak pertama nih, karena kakak sudah lebih tua dan sudah lebih dewasa, harus mendidik adik-adiknya. Dan juga guru yang suka mengajari kita untuk berbuat hal-hal baik. Setelah selesai, adik-adik tinggal tempel deh. Nah, tempelnya menggunakan lem kertas. Lem kertasnya gak usah banyak-banyak ya adik-adik, nanti jelek. Jadi makanya dikit-dikit saja. Kita taruh di belakangnya. Lalu kita tempel. Hasil akhirnya seperti ini adik-adik, jangan lupa dikerjakan. Adik-adik juga bisa langsung dikirimkan ke kakak dengan foto yang sama seperti yang kakak berikan di nomor WA kakak, Kak Sonya yang telah ditulis di sini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.